Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya memutus rantai infeksi precaution. Perawat berperan penting sebagai pemutus rantai infeksi untuk menurunkan angka kejadian infeksi yang didapat di suatu rumah sakit. Ada beberapa strategi pencegahan dan pengendalian infeksi, di antaranya yaitu yang pertama, peningkatan daya tahan pejamu. Daya tahan pejamu dapat ditingkatkan dengan pemberian imunisasi aktif, contohnya seperti vaksinasi hepatitis B atau pemberian imunisasi pasif. Kemudian yang kedua, inaktivasi agen penyebab infeksi dapat dilakukan dengan metode fisik maupun kimiawi. Contoh metode fisik adalah pemanasan atau sterilisasi. Kemudian untuk metode kimiawi termasuk klorinasi air, disinfeksi peralatan dan lingkungan, serta penggunaan antibiotika. Memutuskan rantai penularan. Dan yang keempat, tindakan pencegahan pasca pajanan atau post exposure prophylaxis atau PEP terhadap petugas kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi meliputi satu, kewaspadaan isolasi, meliputi kewaspadaan dan kewaspadaan transmisi, cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, kewaspadaan berdasarkan transmisi airborne dan droplet. Yang kedua, penggunaan antibiotika yang rasional. Yang ketiga, surveillance. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan infeksi nosokomial. Yang kelima, pencegahan infeksi nosokomial. Upaya mencegah hazard fisik radiasi dapat dilakukan perawat dalam mencegah terjadinya hazard fisik radiasi, juga hazard kimia, mulai dari pemasangan SOP, pengelasan di tempat kerja, menyediakan kacamata berlensa untuk melindungi dari bahaya radiasi sinar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hairunisa. Peningkatan pengetahuan terkait dengan cara bekerja yang aman dengan mengantisipasi bahaya yang muncul dari pengelasan serta pengawasan penggunaan APD di tempat kerja yang dapat dilakukan oleh perawat dalam mencegah terjadinya hazard. Atau metode yang untuk mengendalikan risiko. Yang pertama, eliminasi. Hal ini berarti eliminasi dilakukan dengan upaya menghentikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya. Yang kedua, substitusi. Prinsip pengendalian ini adalah menghentikan sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih aman atau lebih rendah tingkat risikonya. Yang ketiga, rekayasa engineering. Upaya pengendalian engineering seperti pengaturan pencahayaan yang tepat dan ruang yang memadai, menggunakan jarum infus yang lebih aman, dan menyediakan kontainer bekas jarum infus. Yang keempat, administrasi. Upaya pengendalian administratif seperti pengembangan kebijakan K3 rumah sakit dan penyelenggaraan berbagai program pelatihan seperti penyusunan SOP, pemasangan infus yang aman. Alat pelindung diri atau bisa disebut APD untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya, hazard di tempat kerja, baik bersifat kimia, biologis, radiasi, elektrik, mekanik, dan yang lainnya. Upaya pencegahan hazard kimia. Untuk bahan kimia yaitu terkena cairan kimia atau tekanan gas berlebih akan mengakibatkan iritasi mata dan kulit jika terkena anggota tubuh dan terserap ke dalam mata dan kulit, serta gangguan pernapasan karena menghirup gas atau uap yang berlebih. Upaya pencegahan hazard kimia dalam pengendalian atau pengurangan risiko dapat dilakukan dengan menggunakan APD, material safety data set, ada rambu keselamatan dan kesehatan kerja, dan pembatasan akses pada area tersebut agar tidak sembarangan orang memasuki area tersebut. Serta karyawan harus melakukan pengujian kesehatan setiap tahun. Setiap ketentuan perusahaan, baik yang terkena bahan kimia maupun yang tidak terkena bahan kimia tersebut, pihak yang berwenang harus selalu melakukan monitoring lingkungan kerja. Baik, selanjutnya adalah upaya mempertahankan ergonomik pada posisi berbaring, duduk, berdiri, dan berjalan. Yang pertama adalah sikap berbaring.
Posisi klien penting untuk terlentang. Contohnya seperti dorsal radius tergeletak di belakang. Rawan berbaring pada perut. Sims semi rawan berbaring di samping, biasanya sebelah kiri, dengan atas lutut terlekuk. Fowler tergeletak di belakang, dengan kepala yang sedikit tinggi. Lutut dada atau genupectoral berbaring di lutut, dengan dada beristirahat di tempat tidur. Dorsal litotomi tergeletak di belakang dengan kaki disanggurdi. Dan lateral berbaring di samping. Posisi terlentang dapat berbaring dengan kepala lebih rendah dari kaki. Digunakan untuk mengobati sengatan dengan mempromosikan aliran darah ke dalam otak. Yang kedua adalah sikap duduk. Tulang punggung adalah bagian yang berperan penting dalam menstabilkan tubuh kita, karena dalam kegiatan sehari-hari kebanyakan kita beraktivitas dalam posisi duduk, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui posisi duduk yang baik dan benar agar tulang punggung kita terjaga kesehatannya. Yang ketiga, sikap berdiri. Ketika mengangkat, berjalan, atau melakukan kegiatan tubuh, keselarasan tubuh yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan. Ketika tubuh seseorang di alignment yang benar, semua otot bekerja sama untuk gerakan paling aman dan paling efisien, tanpa ketegangan otot. Peregangan tubuh setinggi mungkin menghasilkan keselarasan. Ini dapat dicapai melalui tepat postur. Ketika berdiri, berat badan sedikit ke depan dan didukung di bagian luar kaki. Sekali lagi, kepala tegak, punggung lurus, dan perut terselip. Posisi klien harus berada di sekitar tempat tidur sebagai tumpuan jika klien berdiri. 4. Sikap berjalan. Berjalan kaki adalah salah satu latihan fisik benturan ringan yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain bisa memperbaiki suasana hati, berjalan kaki juga membantu mengatasi depresi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat obesitas di negara-negara yang penduduknya biasa berjalan kaki lebih rendah daripada negara-negara yang penduduknya mengandalkan mobil sebagai sarana transportasi. Upaya mencegah hajar psikososial. Upaya mencegah hajar psikososial membutuhkan peran dari berbagai pihak, karena keseluruhan pihak yang terlibat dalam hospitalisasi anak juga terpapar bahaya psikososial. Untuk mengatasi hajar psikososial dalam diri perawat perlu kerjasama dari pihak kepala ruangan atau bagian manajemen keperawatan. Terkhusus untuk perawatan anak di rumah sakit, perawat membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak. Beban kerja yang berlebihan membuat perawat tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhan serta membina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Sementara apabila perawat tidak mampu memberikan asuhan keperawatan yang baik, akan diberikan penilaian yang sangat buruk oleh atasan dan rekan sejawat. Hal itu tentu menjadi tekanan mental dan tuntutan tersendiri bagi perawat yang bertugas. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran manajemen keperawatan untuk memanalisir beban kerja agar perawat tidak stres dan kinerjanya juga dapat berkualitas. Kesimpulannya, mencegah terjadinya infeksi dengan cara memutuskan rantai penularan infeksi. Kegiatan ini berkaitan dengan perilaku perawat. Perilaku perawat dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat dibentuk dengan aktivitas dalam menampilkan peran dan fungsi kepala ruang sebagai pemimpin. Kepemimpinan kepala ruang dapat mempengaruhi perilaku bawahannya.